Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 3, ayat 10-17, yang berbunyi demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang, harus memperhatikan, bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun, yang dapat meletakkan dasar lain, daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Saudaraku, dasar iman kita telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Setiap orang percaya, memiliki dasar iman yang sama, yaitu dasar yang kuat, yang merupakan karya keselamatan Allah, yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya melalui dasar itu, kita dibangun menjadi umat Tuhan yang kuat dan teguh, menghadapi berbagai pergumulan dunia. Melalui nas ini, Paulus menggambarkan, bagaimana orang Kristen itu menjalani kehidupannya, adalah seperti membangun suatu bangunan. Dasarnya sudah pasti kuat dan kokoh, karena sudah di atas dari iman kepada Yesus Kristus. Namun, bahan bangunan seperti apa yang kita buat, untuk mendirikan bangunan di atas dasar itu? Paulus membedakan sifat dari bahan bangunan itu, dengan pengujian api. Ada bahan bangunan yang tahan api, yaitu emas, perak, dan batu permata, dan bahan bangunan yang tidak tahan api, yaitu kayu, rumput kering, dan jerami. Hal ini hendak menggambarkan kepada kita, bahwa api menggambarkan hari Tuhan, yang akan menguji setiap orang. Ada yang akan terbakar dan lenyap bersama api itu, dan ada yang bertahan, bahkan semakin dimurnikan oleh api itu. Seperti itulah peringatan, yang disampaikan oleh Paulus kepada pemberita Injil, dan juga kepada umat Tuhan. Supaya mereka tidak jatuh kepada pertikaian, tentang pelayanan siapa yang baik, dan yang tidak baik. Tidak perlu untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, sebab Tuhan sendirilah yang nantinya menilai, dan memberi upah dari setiap pekerjaan, dan hidup yang kita jalani dalam dunia ini. Tuhan itu adil, seperti sifat dari api. Apa yang dapat dibakarnya,
pasti akan terbakar, dan apa yang bertahan dari api, pasti tidak akan terbakar hangus. Maka firman Tuhan menasehatkan kepada kita, untuk melihat kembali pelayanan dan hidup kita, dengan bahan apakah kita membangun hidup dan pelayanan kita, dengan emas atau jerami. Ilustrasi sederhananya, adalah, bahwa Tuhan telah menetapkan spesifikasi bahan bangunan, untuk mendirikan suatu bangunan yang kokoh dan kuat. Namun ketika kita korupsi, mencari keuntungan dengan menurunkan kualitas dari bahan bangunan itu, maka saatnya akan kelihatan, apakah kita mendirikan bangunan sesuai standar yang telah ditetapkan, atau kita hanya mau mencari keuntungan bagi diri sendiri, bukan untuk bersungguh-sungguh menyelesaikan pekerjaan yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Maka Paulus mengingatkan kita, bahwa kita adalah bait Allah dalam dunia ini. Jika kita membangun hidup kita dengan jerami, maka kita sedang membinasakan bait Allah. Firman Tuhan bagi kita saat ini, mengajak kita untuk melihat kembali diri kita, seperti apa kita dalam membangun kehidupan kita di dunia ini. Adakah kita membangun hidup dan pelayanan kita, di atas dasar kehendak Tuhan, atau kehendak dunia ini? Apakah kita membangun hidup kita, dengan kebenaran firman Tuhan, atau dengan keinginan dunia? Tuhan Yesus telah menebuskan dan menguduskan kita, dengan darah-Nya yang kudus, supaya kita menjadi bait-Nya yang kudus dalam dunia ini. Maka, jangan justru kita mengotori, dan merusaknya kembali, dengan perbuatan-perbuat kecemaran. Jika Tuhan telah mempercayakan diri kita, menjadi bait-Nya yang kudus, hendaklah kita juga menjaga, dan memelihara kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pada saatnya, Tuhan akan berkata kepada kita, seperti yang tertulis dalam kitab Injil Matius, pasal 25 ayat 21, demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab, dalam perkara yang besar. Masuklah, dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan,
dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.